Ketakutan akan terjadi kecurangan pemilu sudah terjadi, bro. Tapi kali ini yang salah bukan Jokowi. Di Taiwan, Taipei, kan sudah terbukti tuh. Ada surat suara yang sudah coblos di jidatnya Ganjar. Coblos, saksi orang apa sih ini? Bukan kaleng-kaleng. Batu E. Nah, ini sudah dicoblos semua di situ, bro. Di jidatnya Ganjar Mahfud. Sudah viral di mana-mana. Banyak kiriman dari Taiwan sana. Katanya 31.000 lebih sudah dicoblos di jidatnya Ganjar. Ini tidak mungkin kecurangan Jokowi, saya pikir, bro. Nah, semulanya mereka takut kalau Jokowi berada di kandangnya Pilpres. Takut Jokowi memberikan kedipan, sinyal. Ternyata, curangnya di kelompok lain. Gitu, bro. Makanya saya heran. Belum terjadi pemilu di Indonesia, sudah takut dicurangi. Panik. Mungkin sini wujud mereka yang panik ini karena survei elektabilitasnya semakin melorot sampai ke dengkul, sampai ke mata kaki malah. Kemaluannya kelihatan, bro, kalau sudah bawa itu. Panik, mencari-cari kesalahan pihak lain. Jokowi disalahkan. Berat memang Jokowi sebagai presiden. Istana presiden itu seperti di tepi jurang. Jurangnya laut. Nah, kalau gelombang laut ini besar, maka istana ini ada kemungkinan tergerus. Tapi selama ini begitu, bro. Jokowi itu selalu terancam oleh gelombang laut. Tapi kan dari periode ke periode selamat terus. Nah, ini lagi mau turun, mau selesai, masih juga ada upaya pemaksulan lah segala macam. Nah, tapi saya kadang-kadang tuh ada kecurigaan lain, bro. Mungkin rencana pemaksulan itu sebenarnya dari dulu. Ada sebab-sebab lain, bukan masalah takut dicurangi di Pilpres, takut Jokowi masuk ke salah satu paslon. Mungkin ada hal-hal lain, ada masalah lain, ada fenomena lain. Misal, yang diajukan Jokowi rancangan undang-undang untuk menyita aset para koruptor. Kan nggak diselesaikan. Karena yang menyelesaikannya anggota DPR. Anggota DPR ada kepala sukunya. Anggota DPR yang terbesar itu PDI. Ada ratunya, bro. Ada emaknya. Emaknya tidak memberikan perintah. Kan gawat, bro. Kader-kader partai-partai besar ini kan banyak yang tersandung korupsi. Nah, kalau dimiskinkan gimana, bro? Masa pulang dari Senayan, ngarit, ikut ngarit lagi di kampung. Terus lagi masalah pembatasan uang kartal yang diajukan presiden juga nggak beres. Soalnya uang kartal itu jangan dibatasi, bro. Kalau dibatasi maka para politisi Senayan itu nangis. Masuk para calon-calon pemimpin daerah bisa nangis darah, bro. Nangis kebo. Nangis kebo karena ada pembatasan uang kartal. Gitu, bro. Gimana tidak, bro? Untuk menyambut pilkada misal atau pencalekan, ini kan pihak-pihak kontestan ini kan bawa duit itu kan berkarung-karung, bro. Karung, 2 karung untuk biaya pemilu, ya biaya kampanye, biaya transportasi pemilih, biar cong. Ini rakyat menunggu kalau mau pilkada berapa ratus ribu dikasih kan gitu, bro. Nah, kali banyak itu miliar berkarung-karung duit, bro. Makanya dengan pembatasan uang kartal susah, bro. Ada transaksi yang jelas nanti di perbankan. Oh, ini rekeningnya siapa yang buncit ini, mau kemana ini. Nah, gampang ketahuannya, bro, kalau aliran dana itu. Makanya mereka takut dengan pembatasan uang kartal, uang tunai itu beredar. Ini mungkin cukup 100 juta saja paling tinggi uang tunai. Kalau di atas itu miliaran bahkan triliunan cukup main transfer rekening saja. Tapi secara perbankan ya terdeteksi, bro,
kalau ada yang tidak wajar. Jangan-jangan ini jadi masalah bro. Akhirnya pihak-pihak tertentu mencari momen yang tepat untuk rencana pemakzulan, walaupun itu sulit. Jadi sekian banyak akumulasi ketidaksukaan mereka pada Jokowi mengkristal, akhirnya dapat momen untuk rencana pemakzulan. Tapi sulit bro, tidak segampang itu. Yang viral kemarin petisi 100 ini teriak-teriak tentang pemakzulan, bahkan sudah mengarah ke arah provokasi, kudeta, arahnya ke situ bro. Siapa itu? Faisal Asgaf. Orang ini kalau di sebuah podcast di televisi, dia teriak-teriak. Udahlah berhenti. Karena saya perintahkan berhenti. Baik, ditahan. Makanya saya bilang orang ini punya ketergangguan mental. Kok Kompas TV bisa ngundang orang kayak gini bro, untuk diskusi, untuk debat. Wah, dia ingin menguasai, teriak sekali dia tuh ingin menguasai situasi, ingin menguasai ruang waktu. Jadi yang pernah saya postingkan di akun saya, banyak yang komen, itu orang gangguan mental jelas. Ada lagi bilang itu orang gila. Ada yang bilang wah si Yaman ini ngacau saja di Indonesia. Banyak komen bro, komen yang keras itu. Karena terlihat sekali beliau ini diskusinya teriak-teriak. Debat apa diskusi itu namanya? Pokoknya marah udah nggak nalar lagi bro. Ada yang bilang ODGJ di komennya postingan saya itu. Tidak segampang itu bro pemakzulan, sebab pendukung Jokowi di DPR banyak bro, bukan hanya PDI bro. Sekarang berhubung Jokowi arahnya ke 02 ada Gerindra, 02 ada Golkar, ada Demokrat, banyak bro akhirnya. Ada Partai Amanat Nasional, banyak akhirnya, bukan PDI saja. Nah, kalau mau pot, akhirnya PDI sendiri ya bengek, nggak cukup untuk pemakzulan itu bro. Yang jelas ketakutan mereka akan terjadi kecurangan di pemilu sudah terbukti bro. Di kelompok mereka sendiri ada bakal yang kelompok berapa itu 01 itu melanggar aturan, yang ceramah di kampanye di masjid, viral itu bro, tapi nggak diapa-apain, biar saja katanya, nggak ada musik. Coba kalau 02 misalnya ceramah di masjid, wah ini bapak identitas ini. Tapi yang namanya bapak identitas sudah terkenal dari dulu, dia tetap aja melakukan. Viral itu bro, kan banyak. Belum ada tanggapan dari pihak Bawaslu. Bro, kecurangan itu pasti ada dalam pemilu. Mungkin pilpres, pencalekan, calon legislatif, pilkada, tinggal masif atau tidak, ketahuan atau tidak. Kalau ada partai teriak-teriak kecurangan, sama dengan maling teriak maling bro. Orang curang teriak curang. Sudahlah bro. Kita lihat nanti pemilu, yang penting lancar. Jangan ada lagi pihak-pihak atau gerombolan-gerombolan yang ingin menggagalkan. Ini gerombolan-gerombolan yang ingin menggagalkan sudah muncul bro. Sudah banyak yang viral. Itu saja dari Pak Gubernur.